Ya, oke teman-teman, di video kali ini saya akan melakukan konfigurasi share hosting pada Debian. Nah, di sini saya akan mengikuti cara pada artikel ini ya, teman-teman. Jika ada kesalahan, mungkin kita bisa troubleshoot pada praktek nanti ya. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi share hosting. Nah, sebenarnya itu share hosting itu apa ya, teman-teman? Nah, sebelumnya hosting itu merupakan istilah untuk jasa penyewaan server internet untuk keperluan website dan email. Nah, lalu untuk share hosting adalah layanan hosting di mana sebuah akun hosting ditaruh bersama-sama dengan beberapa akun hosting lain dalam satu server yang sama dan memakai service bersama-sama. Nah, oke, jadi yang dimaksud sebuah akun hosting ditaruh bersama-sama dengan beberapa akun hosting lain. Jadi itu dalam satu server yang sama ada beberapa akun hosting gitu. Dan akun hosting itu memakai service atau server itu bersama-sama, teman-teman. Jadi begitu ya singkatnya. Nah, di sini untuk alat dan bahannya. Jadi untuk VirtualBox ini bisa teman-teman download gratis ya, VirtualBox seperti ini. Nah, di sini sebenarnya sudah ada ini ya, preinstall Debian 9 ya. Tapi di sini saya tidak akan menggunakan VirtualBox. Jadi saya akan menggunakan VMware Workstation ya, teman-teman. Nah, di sini di sini saya sudah clone untuk servernya. Ini ada Debian 8 server dan juga Windows 7 client untuk kliennya. Nah, teman-teman, begitu ya. Lalu di sini ada ISO Debian 9, ISO Windows 7. Nah, di sini untuk ISO-nya ini sudah saya install ya. Tetapi di sini saya menggunakan versi Debian 8 ya, teman-teman. Ini versi Debian 8. Lalu untuk kliennya saya menggunakan Windows 7 client. Nah, seperti itu. Lalu di sini untuk langkah pengerjaan, sebelumnya kita konfigurasi dulu network VirtualBox-nya. Nah, tapi di sini saya menggunakan VMware. Jadi untuk konfigurasinya sedikit berbeda ya. Jadi di sini saya akan menggunakan LAN segmen ya, teman-teman. Nah, di sini untuk adapter pertama di server ya, di server share hosting itu menggunakan bridge ya, jadi di bridge ke internet. Lalu untuk network yang kedua itu digunakan di mode internal ya, jadi cuma bisa diakses dari internal itu. Oke, saya akan konfigurasi seperti itu. Jadi di sini di servernya kita setting dulu. Nah, di network adapter ini udah saya bridge ya, bridge ke ini, ke internet. Maaf, yang ini ke internet ya, melalui jaringan wifi ini. Lalu untuk network adapter 2 saya pilih ke LAN segmen. Jadi untuk ini ya, saya ulangi lagi, kita remove dulu. Nah, di sini kan yang pertama kali seharusnya itu network adapternya cuma satu ya. Jadi bisa kita tambahkan dengan add ya. Lalu pilih yang network adapter. Finish. Nah, setelah itu pilih LAN segmen. Nah, lalu ke LAN segmen ini kita remove dulu. Nah, ini kan kosong ya. Oke, jadi kan ini nggak bisa dipencet ya. Jadi kita ke LAN segmen, lalu kita pilih add. Nah, di sini kita bisa namain terserah ya. Jadi ini kita ibaratkan sebagai jaringan internal gitu ya. Internal, kita tulis internal gitu.
lalu oke. Nah, di sini pilih internal. Oke. Nah, seperti itu untuk konfigurasi di Debian 8 servernya. Lalu untuk di Windows 7 kliennya sama ya. Ya, sebelumnya itu biasanya ke NAT ya. Nah, di sini pilih ke LAN segment. Lalu di LAN segment kita pilih ke jaringan yang telah kita buat tadi, yaitu internal. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita nyalakan. Oke, kita nyalakan. Oke, di sini kita matikan dulu aja ya. Kita yang Windowsnya matikan dulu aja. Kita fokus ke servernya dulu. Oke, sambil tunggu kita baca dulu. Nah, di sini untuk yang kedua itu konfigurasi DNS-nya. Pertama-tama kita konfigurasi network untuk Debian terlebih dahulu. Kita tambahkan sub interface ya. Sebenarnya seperti VLAN ya harusnya. Tapi ini sub interface dan IP masing-masing yang akan digunakan untuk share hosting nanti. Di sini untuk konfigurasinya perintahnya ini nano etc network interface. Kemudian bisa tambahkan networknya. Oke. Nah, di sini kita ke ini ya, ke Debian 8 nya. Lalu kita coba login. Masuk ke root. Oke. Saya pastikan di sini saya menggunakan Debian 8. Oh, nggak tahu baca ya. Ini Debian GNU 8 gitu ya. Oke. Di sini selanjutnya kita konfigurasi network interface-nya. Nano spasi etc network interface. Nah, di sini untuk low output kita ganti auto. Lalu EFS ETH0 inet. Di RGB kita ganti static. Kita isi 92.168.1.1/24. Lalu untuk gateway-nya alokasi 2 ya. Oke, enggak 15 gitu ya. Lalu name server, name server 192.168.1.15. Kita coba lihat ulang. Di sini digunakan untuk server yang internet ETH0. Oke. Seperti ini untuk ETH0 nya. Kita lanjut ke bagian yang bawah. Nah, di sini untuk low hot plug kita ganti auto. Lalu untuk ETH1 kita beri titik 2 lalu 0. Biasanya dimulai dari 0 ya, atau langsung 1. Oh, ini dimulai dari 1. Oke, lalu di sini EFS nama interface inet static,
lalu addressnya. Oke. Oke ya, pastiin di sini sama. Ifs, nah ini titik 2, ini 1, ini 1. Init static benar. Addressnya kita buat beda ya. Kita coba buat 15.15 itu. Ya, 15.1. Itu ya. Nah, emang jadi satu segmen. Oke, jadi satu segmen ya. Oke, di sini kita akan copy CTRL 6, lalu ke atas, lalu CTRL K, CTRL U, kemudian enter dulu, U, enter lagi. Nah, lalu kita ganti yang ini, yang akhirannya kita ganti 2, ini juga 2, lalu ini ganti 2, ganti 3, 3, ini 3. Nah, seperti ini. Kita cek ulang. Oke, ya benar ya. Nah, di sini kita save CTRL, biasanya O ya untuk simpan itu overwrite, tapi biasa kita CTRL X Y ter. Nah, seperti itu. Kita coba ini restart dulu, etc init, lalu networking restart. Oke, kita coba lihat. Oke, kita reboot aja ya. Di sini kita coba, jadi kita coba SSH-nya berfungsi enggak ya. Gak ada berarti. Gak bisa. Itu beda, gateway-nya itu 1 harusnya. 1 kan. Lo hot plug. Nah, di sini name servernya tetap 1 untuk ke internet. Addressnya seperti ini. Sumpah kelihatan dong. Oke, bisa. Emang berarti. Oke, coba kita lihat source listnya dulu ya, repositorinya gimana. tcapt source list. Oke, di sini pakai repository online ya. Oke, kita coba update dulu. Oh iya, resolve-nya kita ganti dulu. Nah, oke.
Oke. Ping harusnya bisa ya. Oke, bisa. Kita update dulu. Sini udah, kita coba install SSH ya. Oke. Oke, tunggu. Nah, if config dulu, gak kelihatan. TH015 terdeteksi. Kita coba koneksiin ya ke SSH. Root aja ya, root at 192.168.115 yes. One added to the list of no host. Oke, masukin permission denied. Oh, belum diizinkan, berarti harusnya ke user biasa dulu. Oke, masuk root. Lalu config ETH015 1.15. ETH satunya ini kok enggak, emang gini atau gimana ya? Kan udah bener yang ini. Kalau yang ini emang nggak terdeteksi ya, karena emang nggak di ini, nggak ada konfigurasinya.